Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu di mata pelajaran pengolahan dan penyajian makanan. Hari ini kita akan meneruskan materi yang kemarin, KD 3.4 menganalisis sup. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, jangan lupa mengisi presensi di Sekulin dan di grup WhatsApp kelas 11 Tata Boga 1 dan Tata Boga 2. Dan jangan lupa juga kita harus berdoa sebelum memulai pelajaran supaya pelajaran pada hari ini dapat kita serap yang baik-baik, kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu harap anak-anak semua hari ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun, sehingga dapat mengikuti pembelajaran sampai selesai. Dan silakan disiapkan buku dan pulpen kalian. Jangan lupa materi yang penting-penting dicatat poin-poinnya. Untuk mengingat materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu pengertian, fungsi, macam klasifikasi sup, dan peralatan membuat sup. Nah, minggu ini kita akan belajar kelanjutannya. Sebelum Ibu menyampaikan pokok-pokok materi, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa dapat mendeskripsikan bahan yang digunakan untuk membuat sup dengan sesuai. Siswa dapat mengetahui prosedur pembuatan dan penyajian sup dengan sesuai. Siswa dapat menganalisis kriteria hasil sup yang baik dengan sesuai. Yang terakhir, siswa dapat menganalisis kegagalan dan mengetahui cara mengatasinya dalam pembuatan sup dengan sesuai. Kelanjutan materi minggu lalu yaitu ada prosedur pembuatan sup, penyajian dan penyimpanan sup, kriteria sup, dan yang terakhir kegagalan dan pembuatan sup. Bahan cair berupa kaldu. Selanjutnya ada bahan pengisi, yaitu ada sayuran atau nabati dan daging atau hewani. Selanjutnya ada bahan pengental, yaitu roux, susu, telur, krim, puree dari sayuran, maizena, atau bahan-bahan lain yang mengandung pati. Nah, untuk pemberi aroma sendiri itu ada buket garni, merpoa. Dan yang terakhir ada untuk pemberi rasa. Nah, pemberi rasa ini berupa lada dan garam. Selanjutnya ada prosedur pembuatan sup. Ada beberapa prosedur yang harus diperhatikan. Ini prosedur secara garis besar atau secara umum. Jadi, yang pertama ada penambahan bumbu sebaiknya dilakukan terakhir untuk memberikan rasa yang maksimal. Jika diberikan di awal, bahannya itu kan akan terus bertambah ya. Misalkan pertama kita menumis bawang, menumis sayuran. Nah, itu kalau kita kasih di awal itu akan merubah rasanya. Jadi lebih baik diberikan di terakhir. Selanjutnya ada kaldu yang memiliki rasa yang kuat dan enak. Hasil dari sup itu ditentukan dari kualitas kaldu yang digunakan. Jadi kalau kaldu yang digunakan itu adalah kaldu yang baik atau rasanya enak gitu, itu akan meningkatkan kualitas dari sup itu sendiri. Yang ketiga adalah kaldu yang digunakan harus bebas dari lemak. Pada saat kita membuat kaldu, itu biasanya di saat kita merebus itu ada busa di atasnya berupa warna-warna putih gitu ya. Nah, kotoran itu harus kita saring dan kita buang supaya tidak digunakan nanti pada saat pembuatan sup. Masak semua sayuran dengan sempurna untuk mendapatkan rasa dan aroma yang lebih baik. Selanjutnya ada menambah
penambahan tepung ke dalam cairan atau kaldu sebaiknya ikut dimasak selama 5 menit agar supnya tidak terasa tepung mentah. Nah, ini juga penting. Jika kita memasaknya terlalu sebentar, itu tepungnya akan seperti kalau kita makan seperti adonan yang belum matang seperti itu. Kalau hanya sebentar, itu sangat mempengaruhi hasil dari supnya. Yang terakhir adalah saat penambahan krim sebaiknya ditambahkan dengan sedikit sup dahulu, baru dicampurkan keseluruhannya. Ini bertujuan agar lemak dan cairan dari krimnya itu tidak pecah dan akan merusak supnya sendiri. Untuk kriteria sup ini dibagi menjadi 2, yaitu sup cair dan sup kental. Yang pertama, sup cair. Kriteria sup cair yang pertama adalah sup harus benar-benar jernih dan tidak menggumpal. Yang kedua, sup tidak berlemak. Yang ketiga, kaya dari segi aroma, rasa, dan penampilan. Dan yang terakhir, temperatur harus sesuai dengan jenis sup. Jika panas, maka harus dihidangkan dalam keadaan panas, dan jika dingin, harus dihidangkan dalam keadaan yang dingin. Yang kedua ada sup kental. Sup kental mempunyai kriteria yaitu tekstur kental namun masih dapat dituang atau mengalir, baik dalam keadaan suhu panas maupun dingin. Jika sup kental ini pada selesai memasak dia menggumpal, maka sup itu bisa dikategorikan sup yang gagal. Nah, untuk yang kedua, penampakan sup harus transparan. Yang ketiga, tidak berbutir atau bergumpal. Yang keempat, yaitu kaya dari segi aroma, rasa, dan penampilan. Dan yang terakhir, temperatur harus sesuai baik untuk sup panas ataupun dingin. Nah, untuk sup kental ini ada beberapa sup yang dia bergumpal gitu ya, tapi tidak semua, hanya beberapa saja. Selanjutnya, penyajian sup. Penyajian sup ini ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu ada suhu, porsi, dan garnish. Suhu penyajian sup itu dapat disajikan dalam keadaan panas dan dingin. Sup panas biasanya disajikan pada suhu 70-80 derajat Celcius. Sedangkan untuk sup dingin disajikan dengan suhu 5-7 derajat Celcius. Porsi penyajian sup sebagai appetizer dengan porsi 2-2,5 dl. Sedangkan untuk main course itu porsinya 3-3,5 dl. Untuk garnish sendiri, garnish sup yaitu dekorasi ya dalam penyajian sup. Biasanya itu diambil dari bahan-bahan yang digunakan, misalkan daun seledri atau pakai bahan-bahan lainnya. Yang terakhir, kita akan mempelajari tentang kegagalan dan cara mengatasinya dalam pembuatan sup. Nah, jadi yang pertama, kegagalan atau masalah yang biasanya dihadapi dalam membuat sup itu adalah krim sup seringkali memiliki tingkat kekentalan yang kurang pas. Penyebabnya itu biasanya suhu penyajiannya kurang panas, atau waktu pengolahan kebanyakan atau bahkan kekurangan bahan pengental. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan cara suhu penyajian harus diperhatikan, karena sup kalau sudah dingin akan mengalami penggumpalan dan tidak liquid lagi. Pemberian bahan pengental harus disesuaikan dengan bahan cair yang digunakan. Yang kedua, sup overcooking dan sup kurang creamy. Sup overcooking ini biasanya disebabkan oleh suhu pengolahan terlalu tinggi atau waktu pengolahan yang terlalu lama. Untuk mengatasinya, kita pada saat memasak atau mengolah
harus selalu mengecek suhunya. Dengan menggunakan api kecil, sup akan matang dengan sempurna dan sesekali diaduk. Sedangkan untuk sup yang kurang creamy biasanya itu disebabkan oleh pemberian garnish yang ditabur terlalu lama di atas sup dan terlalu sedikit penggunaan bahan pengental atau krim. Biasanya juga disebabkan oleh terlalu lama pengadukan pada saat pengolahan. Nah, untuk mengatasinya, kita dapat menggunakan krim sesuai takaran, ditimbang, dan disesuaikan ukuran dan pemilihan bahan yang berkualitas. Pemberian garnish harus langsung atau pada saat mau disajikan ke tamu, supaya tidak merubah rasa dari sup itu sendiri. Kemudian ada rasa dan aroma dari sup kurang muncul. Penyebabnya yang pertama adalah terlalu sedikit dalam pemberian bahan pengaroma dan rasa. Yang kedua biasanya itu disebabkan oleh komposisi kaldu terlalu banyak dalam pengolahan sebelum ditambah dengan bahan pengental. Masalah ini dapat diatasi dengan cara pemberian bahan pengaroma dan perasa yang sesuai dengan komposisi bahan cair dan bahan pengental, sehingga aroma dan rasa yang dihasilkan itu dapat muncul dengan baik gitu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah tekstur clear soup keruh dan masih didapati gumpalan. Hal ini biasanya itu terjadi karena saat pengolahan stok belum sempurna disaring, dan penyebab lainnya yaitu saat penyajian sup belum sempurna disaring. Jadi ada dua ya, pada saat pengolahan stok dan penyajian sup. Nah, untuk cara mengatasinya dapat diatasi dengan cara kaldu disaring dengan kain halus yang bersih supaya gumpalan atau butiran-butiran kecil yang ada itu hilang. Dan sebelum penyajian, sup bisa disaring lagi supaya memastikan tidak ada gumpalan-gumpalan yang masih tertinggal. Yang terakhir, saat penyajian suhu tidak panas untuk hot soup dan tidak dingin untuk cold soup. Nah, ini biasanya disebabkan oleh suhu penyajian tidak diatur terlebih dahulu. Jadi untuk sup panas itu dapat diatasi dengan cara kita sebelum menyajikan itu dipastikan dulu suhunya 70 sampai 80 derajat Celcius. Nah, jika kita menyajikannya itu dalam jumlah banyak, itu bisa menggunakan alat hidang khusus gitu yang ada pemanasnya supaya suhunya itu tetap terjaga. Sedangkan untuk sup dingin itu berkisaran suhu antara 5 sampai 7 derajat Celcius. Nah, untuk sup dingin, apabila menyajikan sup dingin ini, maka alat yang digunakan juga harus di chiller terlebih dahulu supaya dinginnya lebih awet atau bisa terjaga seperti itu. Baik, itu adalah materi terakhir. Nah, ini ada sedikit pepatah mengatakan bahwa mereka yang berpikir mereka tidak punya waktu untuk makan sehat, cepat atau lambat akan memiliki waktu untuk penyakit. Ibu harap kalian setelah mempelajari materi sup ini, kalian dapat menerapkannya di kehidupan, bisa membuat masakan untuk orang tua atau untuk saudara-saudara, bahkan untuk diri kalian sendiri, supaya kalian imunnya itu tetap terjaga, tetap sehat, dan bisa belajar menuntut ilmu dengan fokus. Sekian materi dari Ibu. Ini adalah pertemuan terakhir kita. Ibu berterima kasih kepada kalian karena kalian sudah mau meluangkan waktunya untuk belajar bersama Ibu selama beberapa pertemuan ini.
Ibu mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada yang kurang lengkap, ada yang salah, ataupun ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan dengan suasana yang lebih kondusif lagi. Kita lanjutkan diskusinya di grup ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan.